Kembali lagi di channel YouTube Bidan Dian Pramasari. Kali ini aku mau berbagi dengan ibu-ibu semuanya, dengan mom semuanya, bagaimana cara posisi menyusui yang baik dan yang benar. Karena beberapa ibu-ibu mungkin belum mengetahui bagaimana cara posisi menyusui yang tepat. Karena salah satu sukses pelekatan dan ASI eksklusif adalah posisi menyusui. Banyak sebenarnya variasi dalam memilih posisi yang nyaman, posisi yang optimal dalam menyusui, sehingga asupan ASI yang diterima oleh bayi pada saat menyusui lebih banyak, kemudian lebih maksimal, sehingga posisi sangat menentukan prestasi dalam kesuksesan ASI eksklusif. Bagaimana posisi menyusui yang tepat dan benar? Yuk simak video saya. Yang pertama, kita harus memastikan posisi duduk atau sikap tubuh kita sendiri. Nah, kita bisa bersandar di kursi, kita bisa duduk di tepi tembok atau di tepi tempat tidur, tetapi harus dengan posisi yang rileks, kemudian bahunya rileks, kemudian kaki apabila kita memerlukan pijakan bisa dibantu dengan menggunakan kursi atau bantal yang kecil, sehingga posisi sikap kita pun sempurna dan kita merasakan rileks. Kemudian bahu atau pundak kita apabila tidak ada sanggahnya, kita bisa menggunakan penyangga, bisa dengan menggunakan bantal, bisa menggunakan selimut, sehingga memudahkan dan membuat diri kita nyaman pada saat menyusui. Dan kemudian kita bisa mengambil bayi kita. Ini adalah bayinya. Nah, pada saat kita menyusui, sebaiknya kita memposisikan bayi. Nah, bagaimana caranya memposisikan bayi? Biasanya kalau kita menyusui, bayi kita susui, kemudian badannya menghadap ke atas, kemudian telinganya menghadap ke payudara. Itu yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Kita bayangkan aja ya Bu ya, pada saat kita minum, kemudian kita minum dengan sedotan ke depan, tapi badan kita miringnya ke sana, ke kanan atau ke samping, dan membuat tidak nyaman, dan tentunya kita tidak juga optimal dalam mengkonsumsi atau meminum minuman yang telah disediakan. Sama juga seperti dengan bayi. Pada saat bayi minum atau menyusui, bila badannya menghadap ke atas, kemudian kepala dan mulutnya menghadap ke samping. Nah, ini hal yang tidak nyaman dirasakan oleh bayi. Bagaimana bayi dapat menikmati, dapat mendapatkan ASI secara maksimal dengan posisi yang seperti demikian, ya. Kebanyakan dan pada umumnya di masyarakat bahwa posisi menyusui yang masih banyak ditemukan ada seperti ini. Jadi posisi badannya menghadap ke atas, kemudian telinganya dan mulutnya menghadap ke payudara. Nah, bagaimana yang benar? Jadi yang benar adalah kita harus memposisikan bayi yang sedemikian nyaman dan tepat agar proses pelekatan dan menyusuinya pun berjalan dengan optimal. Bagaimana caranya? Yang kita bisa lakukan adalah ambil bayi, kita letakkan di lengan atau di bagian siku kita, kemudian hadapkan, kemudian kita menggunakan teknik cross cradle atau teknik menyilang dengan menempatkan jari tangan kita di atas telinga bagian atas, kemudian jari tengah kita letakkan di daerah bagian belakang telinga, dan hindari memegang kepala bayi pada saat menyusui, karena bayi tidak suka apabila kepalanya dipegang. Nah, itu yang biasanya menyebabkan pada saat apabila kita memegang kepala bayi, nah itu dia bisa menyebabkan rasa ketidaknyamanan, sehingga kita menganggap bayi ini menolak untuk menyusui. Padahal sebenarnya yang tepat adalah tangan jempol kita di daerah telinga bagian atas, kemudian jari tengah berada di telinga bagian bawah, dan ini adalah menutupi atau mengarahkan ke daerah leher. Jadi tengkuknya disanggah oleh bagian telunjuk, dan kedua jari manis dan jari kelingking ada di bawah telinga atau di leher. Nah, seperti ini. Kemudian kita
kempit ya, jadi diarahkan ke bagian ke arah perut bagian kanan, kemudian kita bantu mengarahkan ke payudara kita, dan pastikan bahwa antara perut bayi dan perut ibu dalam menghadap satu sama lain atau bersentuhan satu sama lain. Nah, kemudian pada saat posisi ini kita agak kempitkan ke belakang, ke daerah perut bagian kanan kita, kemudian tangan kanan bagian jempol menyentuh atau memegang telinga bagian atas, kemudian jari tengah berada di bagian telinga bagian bawah, dan jari telunjuk menahan tengkuk atau leher bagian belakang, dan kedua ibu jari manis dan telunjuk berada di bawah leher. Hindari untuk memegang kepala ya. Kemudian ini bertujuan untuk mengarahkan kepala bayi agar menghadap ke payudara kita. Nah, kemudian tangan bagian kanan, siku bagian kanan seperti mendekap ke arah perut. Jadi perut bayi harus ketemu dengan perut ibu. Kemudian hadapkan ke arah ibu. Nah, seperti ini. Jadi posisi bayi yang benar pada saat menyusui adalah bagian telinga, bahu, kemudian perut dan kaki dalam satu garis yang lurus. Setelah itu bisa ibu topang, bisa bantu dengan ganjal bantal sehingga mengurangi rasa pegal atau ketidaknyamanan pada saat menyusui. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini dilakukan dengan teknik yang tepat. Jadi kalau sudah posisinya tepat, mulut bayi menghadap ke payudara ibu, wajah bayi menghadap ke payudara ibu, telinga bayi, kemudian bahu, kemudian bagian perut dan bagian kaki dalam satu garis yang lurus. Nah, seperti ini posisi yang tepat. Ibu juga dapat melakukan variasi menyusui. Yang pada posisi ini disebut posisi cradle. Nah, pada saat posisi yang menyilang dengan membantu mempertahankan dan memposisikan kepala bayi disebut posisi cross cradle. Nah, seperti ini cross cradle. Setelah bayi disanggah dengan menggunakan tangan kiri, tangan masuk untuk menyangga bagian perut bagian bawah disebut dengan posisi cradle. Posisi ini adalah posisi yang lazim yang biasanya digunakan pada saat ibu-ibu menyusui. Berbagai macam varian lainnya adalah posisi yang disebut dengan clutch atau posisi dengan menyusui dengan menggunakan salah satu siku. Jadi pada saat clutch sama posisi kita, bagian jempol berada di telinga atas dan bagian jari tengah berada di telinga bawah, dan arahkan ke arah payudara. Wajah tetap diarahkan ke payudara, kemudian perut ketemu dengan perut, kemudian telinga, bahu, kemudian bagian perut dan kaki dalam satu garis yang lurus. Disebut dengan posisi clutch. Jadi apabila ibu mengetahui variasi menyusui, sehingga ibu dapat memilih variasi mana yang nyaman, yang tepat dengan kondisi dan keadaan ibu. Nah, ini salah satunya posisi clutch. Yang berikutnya adalah posisi lying atau posisi tidur. Sama, jadi pada saat kita tertidur atau pada saat kita posesar atau pada saat kita sedang kelelahan, bisa kita menggunakan posisi tidur dengan teknik yang sama tentunya. Atau kita juga bisa memilih posisi dengan posisi setengah duduk atau disebut dengan light reclining, yaitu setengah duduk. Nah, jadi pada saat setengah duduk ini kan kita posisi duduk, jadi kursi sandaran kursi atau posisi kita setengah duduk pada saat di kamar tidur, kita ganjal dengan bantal, kemudian dengan posisi setengah duduk tersebut kita juga bisa melakukan proses menyusui dengan teknik yang sama. Dan kita juga bisa memilih posisi sitting. Nah, jadi pada saat kita menyusui bayi, kita letakkan di
sama di depan payudara kita dengan teknik yang sama, dan kita juga bisa dengan posisi menyusui sambil duduk, dan posisi bayi juga dengan posisi yang duduk sama seperti kita, tapi dengan teknik yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya ada variasi posisi tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan pada kasus-kasus tertentu atau masalah-masalah tertentu saat proses menyusui. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan posisi-posisi tersebut dengan manfaat dan tujuannya. Demikian informasi mengenai bagaimana posisi menyusui. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.